ini nyalahin kodrat. Menurut Bu Jen apa? Justru inilah kodrat saya gitu. Jadi nggak ada istilahnya menyalahi kodrat bagi saya gitu. Apa kata agama gitu? Itu gimana Bu menurut Bu? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki itu diharapkan untuk memakai baju perempuan. Itu kan bagi laki-laki. Saya kan Iya. waria bukan laki-laki gitu. Benar banget. Gitu. Bahwa Tuhan itu menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Itu gimana Bu menurut Bu Jen? Apa yang ada di langit dan di bumi dan seluruh isinya semua ciptaan Tuhan. Berarti termasuk saya dong gitu. Nah kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu saya ciptaan siapa gitu. Waria, teman-teman kita yang bertobat, katanya bertobat jadi laki-laki asli gitu. Berarti ada yang laki-laki, dia mengakuin bahwa ada laki-laki yang nggak asli dong ya. Menurut Bu gimana gitu loh. Ada waria, istilahnya emang dia nyamannya Situasional dan kondisional. terus ya aku apa namanya Di tengah orang-orang yang pasti nganggap aku itu sesuatu yang Udah ya alam. ya ampun, Bu Jen kaya banget sih. Rumahnya bagus banget. Belum beres rumahnya. Belum beres, segini mewahnya belum beres. Hai, masih ketemu lagi bersama Budi Cinta. Kali ini aku masih dong ngegandeng Bu Jen yang sangat cerdas, kaya raya. Amin. Amin amin. Segini rumah mewahnya aja, ini katanya belum beres loh. Buat aku tuh udah mewah banget. Aku harus sama punya rumah yang megah, Amin, amin, amin. uang yang banyak. Amin. Aminkan lagi. Amin, amin, amin. Seperti janji kemarin ya Bu, kita kan mau ngelanjut, nggak kemarin sih tadi ya. Kita mau ngelanjut obrolan. Nah kali ini kayaknya obrolannya lebih agak sensitif dan berat ya. Tapi kita sambil duduk sana ya. Yuk mangga. Boleh centil kan? Jadi Bu Jen, aku melanjutkan pertanyaan kemarin ya. Tadi. Gini Bu, kan banyak masyarakat, adalah beberapa masyarakat yang bilang bahwa ini nyalahin kodrat. Menurut Bu Jen apa? Definisi menyalahi kodrat itu apa? Pertama itu kan ya gitu. Yang kedua gini, kita kan menjalankan kehidupan itu kan harus sesuai dengan hati nurani ya gitu. Jadi kalau misalkan saya menyalahi kodrat, justru saya salah juga sebenarnya gitu. Justru inilah kodrat saya gitu. Jadi nggak ada istilahnya menyalahi kodrat bagi saya gitu. Oh, terus kan Bu, kalau tanya gini, kalau itu menurut mereka, menurut apa kata agama gitu, itu gimana Bu menurut Bu? Ya dogma agama itu kan kembali lagi kepada penafsiran gitu ya. Yang saya tahu gini, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki itu diharapkan untuk memakai baju perempuan. Itu kan bagi laki-laki. Saya kan Iya. waria bukan laki-laki gitu. Benar banget. Gitu. Kalau laki-laki ngapain pakai baju perempuan? Bener, ya, Paling juga kayak misalnya gini. Iya benar. Kayak misalkan Agustusan itu Iya, laki-laki kan pada pakai daster apa segala macam. Itu kan buat benar. lelucon aja Iya gitu. benar. Tapi kan kita memakai kostum ini memang jiwa kita ya seperti ini, dan memang ini untuk berinteraksi dengan masyarakat seperti ini gitu. Iya. Dan ini juga kan identitas gender kita kan gitu. Tapi kalau seandainya dibilang Bu gini loh, bahwa di Al-Quran katanya ya, ini Eko sendiri nggak tahu ya, ini katanya ya, bahwa Tuhan itu menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Itu gimana Bu menurut Bu Jen? Saya pernah dengar dalilnya begini, apa yang ada di langit dan di bumi dan seluruh isinya semua ciptaan Tuhan. Berarti termasuk saya dong gitu. Nah kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu saya ciptaan siapa gitu. Jadi bagi saya gini, agama itu kan keyakinan gitu. Sama misalkan ada orang meyakini bahwa waria itu haram, ya udah itu kan urusan mereka, bukan urusan saya gitu. Sama halnya misalkan begini, kata orang Islam bahwa babi sama anjing itu haram, tapi kan menurut orang-orang non muslim nggak apa-apa, halal gitu. Nah ini kan balik lagi kepada keyakinan. Kalau menurut mereka keyakinannya bahwa waria haram, ya itu urusan mereka bukan urusan saya. Terus kalau Bu gini,
kan ada tuh yang waria teman-teman kita yang bertobat, katanya bertobat jadi laki-laki asli gitu. Berarti ada yang laki-laki dia mengakuin bahwa ada laki-laki yang nggak asli dong ya. Menurut Bu gimana gitu loh. Tobat itu kan harus tobat nasuha ya. Yang pertama tobat yang paling hakiki kan adalah tobat hati. Terus dia bilang tobat, yakin nggak dia masih suka sama laki-laki atau tidak gitu. Itu pertama. Dan yang tahu betul kita suka sama laki-laki atau tidak itu kan hanya Tuhan gitu. Jadi kalau mau bicara tobat ya udah, ini kan bicaranya dengan Tuhan gitu. Kalau misalkan saya nih dandan laki-laki ya, terus saya bilang tobat ke orang, persoalannya hati saya tobat nggak, hati saya bisa nggak merubah ini semua gitu dengan penampilan gitu kan. Tuhan itu kan tidak akan menanyakan kamu itu siapa, kamu itu agamanya apa, yang saya tahu ya, yang saya yakini gitu. Tapi Tuhan akan menanyakan apa yang kamu lakukan di dunia gitu. Jadi bagi saya mau transgender, mau laki, mau perempuan, pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan kan apa yang kita lakukan gitu. Pribadi ya, personal banget ya soal itu. Masih ngomongin agama, mereka yang istilahnya suka bilang dosa, masuk neraka, apakah mungkin mereka level pengetahuan agamanya itu masih terbatas? Jadi posisinya apakah mereka yang harus belajar, apa emang kita salah gitu dalam apa yang mereka sampaikan? Kembali lagi ini penafsiran ya gitu, karena kan ada para pemuka agama yang mau menerima apa adanya LGBT, ada juga yang homofobik gitu. Nah, yang bahaya kan yang homofobik itu yang terus-menerus mendogma masyarakat untuk membenci kita gitu. Nah, kembali lagi soal dosa atau tidak dosa, haram tidak haram itu kan urusan Tuhan. Kita semua manusia di muka bumi ini sedang dinilai oleh Tuhan gitu. Hak kita apa menilai orang lain gitu. Kalaupun kita salah, ini kan urusan kita dengan Tuhan gitu. Dan banyak sekali orang yang menganggap bahwa waria ini salah, agama ini salah itu salah gitu kan. Sebenarnya tidak hanya waria yang dijudge bahwa lu pendosa, lu haram, lu bakal masuk neraka. Yang lain agama dengan dia juga pasti dia gituin gitu. Dan itu memang udah yang ini ya gitu, apa istilahnya yang terkemuka yang ada di masyarakat kita. Nah, tapi kan kembali lagi kita harus kembali lagi pada diri kita sebagai manusia yang sedang dinilai oleh Tuhan. Jadi jangan suka menilai orang lain, karena tadi ada satu nasihat bahwa pernah Rasulullah menanyakan sama Aisyah ya kalau nggak salah, siapa orang yang paling benar. Orang yang paling benar itu adalah orang yang merasa dirinya tidak benar gitu. Artinya dia tidak mau menilai orang lain, harus introspeksi. Dan siapa orang yang paling tidak benar adalah orang yang merasa dirinya paling benar. Itu sebenarnya orang yang tidak benar gitu. Wow. Itu ya teman-teman. Pendapatnya sangat mendalam. Iya. Duduk berdiri. Diri aja lah. Tahan perut. Bu, lanjut nih. Semoga ini ambil manfaatnya aja ya teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman kira ini nggak bermanfaat, udah abaikan aja. Kita nggak berharap ini ya lebih. Kita hanya ya semoga kalau kita ini hanya mengedukasi aja. Iya. Soal edukasi kita tidak diterima atau diterima itu kan kembali lagi ke masyarakat. Iya, bener banget itu ya. Jadi tujuan kita ya. Terus aku mau tanya lagi nih Bu. Bu Jen itu memutuskan pakai hijab, alasannya apa? Pertama kita kan gaulnya sama ibu-ibu ya, gitu. Terus kadang-kadang kita kondangan apa gitu. Terus ibu-ibu suka nanya gini, Bu Jen nih yang belum pakai hijab gitu. Oh ya udah tuh nanti ya coba ya gitu. Pas begitu pakai hijab, ih bagus, cantik gitu. Emang cantik sih Bu. Nah, dari situ ya udah jadi terbiasa dan lebih nyaman emang pakai ini. Iya, gitu. iya. Tapi kalau seandainya Bu Jen sendiri ngelihat teman-teman waria nggak berhijab, ada keinginan untuk ngajak teman-teman pakai hijab nggak? Nggak, itu hak mereka. Iya. Nggak punya hak kita untuk mengajak atau gimana. Karena kembali lagi apapun hidup kita itu kan harus kembali lagi pada diri kita gitu. Iya. Tapi ngaruh nggak sih Bu? Ini selain untuk kegiatan bersosialisasi sama teman-teman, ngaruh nggak ke hati sama pikiran Bu? Pasti. Oh, apa tuh Bu? Lebih tenang aja.
lebih tenang. Itu kadang-kadang kan kita ke pasar kemana gitu ya dengan berhijab ini orang kadang-kadang terkamuflase ini laki apa perempuan gitu. Karena wajib belanja gitu kan. Iya. Itu juga sebenarnya efeknya buat kita senang banget gitu. Iya. Daripada kan punten ya ada Iya. teman-teman transgender yang tidak memakai hijab kadang-kadang kan suka ini ada bencong gitu. Iya. Gitu. Nah, Bu Jen, mulai kapan nggak marah dipanggil bencong? Tepatnya kapan nggak tahu deh. Iya. Dulu kan sempat ada pendidikan kritis bagaimana kita menerima diri kita. Nah dari situlah saya pribadi merasa bahwa ya udahlah memang kita harus berdamai dengan diri kita. Jadi ada orang bilang bencong bilang juga ada cuek aja deh gitu. Iya. Nah sekarang gini Bu Jen, aku pengen tahu menurut Bu Jen bencong itu makna untuk waria apa untuk kata sifat gitu. Misalnya kan kalau ada laki-laki penakut bencong lu gitu. Itu menurut Bu Jen posisi kata bencong itu dimasukkan ke mana itu? Apa untuk khusus waria apa gimana? Ya kan kadang-kadang gini di dalam komunitas waria itu kan ada istilah sandi-sandi gitu ya, ada ang ada es gitu kan. Jadi kalau laki itu jadi lekong, waria banci itu jadi bencong gitu kan. Iya. Mungkin ke situ ya gitu. Tapi kan di masyarakat kalau ada laki-laki penakut bilang bencong lo gitu. Iya, tapi kadang-kadang kan kita gini di dalam berbahasa itu kan ada bahasa kasar, bahasa halus, bahasa preman dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan kita sama orang tunanetra kan lebih baik bilang tunanetra. Kalau kita bilang buta itu kan kasar banget ya gitu. Padahal sebenarnya dia buta. Padahal sebenarnya memang buta. Terus kalau misalnya orang tunawicara kan orang harusnya bilangnya tunawicara lebih halus kan. Kalau bisa bilang gagu itu kan kasar walaupun memang seharusnya bahasa masyarakat kan seperti itu, tapi kan diperhalus lagi. Nah di waria juga kan sebenarnya bahasa itunya kan banci. Berarti gitu ada tingkatan ya. Bahasa ya Bu? Iya, di banci. Nah gitu kalau bahasa jalanannya kan jadi bencong gitu. Iya. Nah terus kalau bahasa halusnya kan waria gitu. Dulu juga sempat ada penyebutan wadam gitu. Nah itu kan sempat diprotes karena itu lebih ke agama gitu kan. Gitu banyak sekali pemuka agama, bukan banyak sekali ya. Ada beberapa pemuka agama yang tidak setuju gitu kalau transgender itu disebut wadam gitu. Tapi Bu, emang itu karena kan kita hidup di Indonesia yang istilahnya kita basis budayanya sangat kental ya. Jadi sampai istilahnya ada istilah-istilah untuk kalau dulu kan istilah untuk raja, untuk ini, untuk itu. Mungkin karena kita tinggal di Nusantara kali ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan bahasa itu kali ya. Menurut Bu Jen gimana itu? Sebagai calon anggota dewan. Hierarki bahasa kali ya, tingkatan bahasa gitu. Sebenarnya sih kan kalau di Sunda sendiri kan ada tingkatan bahasa ya. Iya benar gitu. Misalkan kita ke orang tua bapak tuang gitu. Kalau kata orang tua ke anak, kayu gara dahar gitu. Jadi sebenarnya itu nggak kasar, memang tingkatannya seperti itu kalau menurut sastra Sunda gitu ya. Benar. Tapi kan kembali lagi kepada masyarakat, tiap masyarakat pasti punya logat bahasa yang berbeda. Terus kayak misalnya Cianjur itu halus gitu, Bogor itu kasar, kalau Jasinga itu ke sana lebih kasar lagi bahasanya gitu. Dan bahasa itu. Tapi istilahnya gini, kalau di Bogor kasar itu keterima ya, tapi bahasa kita di Cianjur nggak bakalan keterima gitu. Berarti lebih ke adaptasi ya Bu ya. Ya ampun, pemikiran Bu Jen itu benar luar biasa loh. Jadi nggak cuma soal waria aja yang perlu diperhatikan ya. Nah itu juga harus teman-teman waria tahu ya Bu ya, bahwa penempatan kata bahasa itu tergantung tempat ya. Kalau seandainya kita ketemu sama teman-teman yang di lapak, mungkin kata-kata bencong itu udah biasa kali ya gitu ya. Nah ini juga buat teman-teman transgender ya, kalau misalnya bikin status atau di Facebook atau di WA gitu ya, jangan bahasanya yang ngomongin kelamin lah gitu, bahasa kelamin apa segala macam nggak usah gitu, karena status itu kan dilihat banyak orang, masyarakat umum. Kalau misalnya mau di grup sesama transgender atau sama komunitas LGBT sama gay dan sebagainya, mau ngomong cabul, mau ngomong jorok pun terserah gitu. Jadi emang tempatnya ya, pada tempatnya. Tapi kalau untuk di status tuh jangan ngomongin kelamin lah segala macem gitu. Iya. Ya kadang-kadang kan nyebut
kelamin laki-laki nyebut kelamin perempuan itu kan kayaknya udah biasa banget gitu, dan itu membuat stigma masyarakat terhadap transgender itu jadi semakin jelek gitu. Jadi dilabelkan bahwa teman-teman waria yang nggak harusnya gitu pun jadi kena tersangkutkan gitu, kena efek karena ulah teman yang lainnya ya gitu. Oh menurut waria gitu ya gitu. Benar-benar. Cabul-cabul gitu. Benar, iya. Gitu. Jadi itu sebenarnya bisa jadi karena dari kita sendiri ya, dari teman-teman waria sendiri ya waria gitu. Soalnya fobia ketinggian. Kenapa lagi? Mana sih? Baru-baru cantik. Udah 52 tahun. Hah? Bu Jen usia 52 tahun. Otomatis dong kita ngomongin kesehatan. Gimana sih memanage kesehatan? Apakah ya itulah Bu Jen, gimana menurut Bu Jen? Memanage kesehatan, saya kan lahir prematur gitu kan. Nah udah gitu jadi rentan banget kesehatannya. Makanya kalau misalkan kurang jaga kesehatan cepat sakit gitu. Makanya saya sering sakit, sering dirawat gitu. Iya. Biasanya karena pola makan sama pola pikir aja gitu. Dan memanage bentar ya Bu ya. Kekayaan. Gimana biar tetap dan nambah kaya? Kembali lagi. Aminkan dulu Bu. Amin. Kembali lagi manajemen keuangan yang harus dijaga. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kita pemasukan misalkan 5 juta, ya minimal sebulan harus habisnya 4 juta, yang 1 juta harus diinvestasikan. Berarti Bu, apakah teman-teman waria harus berada atau masuk di bidang rias pengantin agar kayak Bu Jen? Gimana menurut Bu? Enggak juga, setiap orang kan punya skill masing-masing. Kita kan tidak boleh memaksakan bahwa oh ini waria ya harus bisa rias pengantin, ya nggak bisa begitu. Karena tiap orang kan punya skillnya masing-masing gitu. Jadi kayak perempuan kan nggak harus menjadi ibu rumah tangga yang pintar masak, mencuci dan sebagainya. Perempuan juga banyak yang tidak bisa memasak, tapi nggak jadi masalah. Iya benar-benar. Terus ini juga Bu, kan ini ya, kan emang itu di era 80, 90, 2000 lah ya, kan masih banyak tuh teman-teman waria yang masih berkecimpung di dunia salon dan rias pengantin. Sekarang kan tuh banyak tuh Bu, bahwa perias pengantin mungkin gak di sini, tempat yang lain sama salon itu pengennya mereka tuh khusus wanita, dipegang wanita. Itu menurut Bu gimana tuh untuk mengatasi ini? Karena kan waria mau nggak mau emang merasakan dampak itu gitu. Iya. Kita lihat sejarah sih ya, kalau dulu kan kayak penerimaan masyarakat terhadap komunitas transgender itu kan sangat luar biasa gitu. Jadi kalau dulu itu kan ada pemilihan Miss Waria, ada pemilihan top model waria, pemilihan Mojang waria, dan itu bebas gitu. Sekarang kan udah nggak boleh gitu, karena dogma agama yang terus-menerus dari pemuka-pemuka agama. Saya tidak menyalahkan mereka ya gitu, karena mereka juga merasa terpanggil untuk melakukan itu. Tapi gitu. Sebagian, nggak semua ulama. Ada beberapa kan benar. gitu, dan ada beberapa juga masih mau merangkul transgender gitu. Nah dari situ kan akhirnya waria semakin terpojok gitu. Nah udah gitu, jadi lahan memang sekarang kan kehidupan masyarakat Indonesia kan tidak seperti pada tahun 80-an, 90-an, tahun 2000-an. Karena sekarang banyak orang yang berhijab. Otomatis kan salon juga udah banyak yang tutup gitu. Benar. Udah gitu dengan dogma itu jadi orang juga berpikir, aduh saya nggak mau pegang sama itu gitu. Kalau dulu kan kayaknya kalau ada salon waria tuh rame gitu benar. Makanya tapi untungnya sekarang kan lagi zaman audio bagus, jadi banyak teman-teman yang pada ngamen gitu. Dan kalau ngamen kan itu udah pasti ya, walaupun sedikit pasti dia mereka mendapatkan rezeki gitu. Nah kalau misalkan yang nyebong itu kan belum tentu dapat tamu, belum tentu dapat uang. Udah gitu resiko karena penyakit juga, resiko kesehatan juga karena begadang kan gitu. Jadi saya bersyukur, jadi ada sisi positif negatifnya gitu. Kalau sisi negatifnya dulu kan kita ini ya bebas banget, pangkalan banyak gitu ya. Dan masyarakat nggak marah dulu. Masyarakat nggak marah dan karena memang untuk cari
lahan kerjaan tuh buat transgender agak susah, jadi mereka mau nggak mau ke situ gitu. Nah sekarang kan ada ngamen, jadi mereka pada lari ke ngamen. Dan memang untuk di untuk di pangkalan-pangkalan itu sekarang katanya kata teman-teman gitu udah banyak preman, banyak yang rese, sering diurak-urak, sering diobrak-abrik gitu. Jadi mereka juga udah nggak nyaman gitu. Jadi mereka lebih nyaman sekarang pada ngamen gitu. Iya. Ini lagi Bu, satu, kalau istilahnya sebagian besar yang namanya waria itu pasti cenderung menghibur dalam situasi apapun, memeriahkan suasana. Karena bintang. Karena bintang, kita itu bintang loh, jangan salah, memeriahkan suasana. Udah gitu, biasanya Bu, kalau kita nggak usah belajar pun emang kita lucu ya kebanyakan ya. Ada aja celetuk-celetukan yang misalnya membuat orang tertawa. Tapi sekarang Bu, era sekarang, tahu nggak bahwa ada teman, yaitu kita nggak tahu dia waria apa enggak ya, hanya gara-gara dia berpakaian perempuan, dia dilarang untuk tampil di TV. Tahu kan berita itu kan? Padahal dia lucu, menghibur, membuat orang tertawa. Kalau menurut aku sih yang namanya ibadah itu orang yang bisa membuat orang bahagia ya. Nah sekarang tiba-tiba kita diborgol dong, nggak boleh. Padahal kita nggak tahu dia waria atau enggak ya, karena kan dia tidak berpenampilan baju wanita, tapi dengan atribut yang sedikit kewanitaan dia tidak boleh dan dilarang untuk tampil di TV. Dilarang, bisa jadi dilarang lah ya, karena kan dia sekarang udah nggak tampil di TV, ditegur. Menurut Bu Jen itu gimana? Itu apa suatu kemajuan atau kemunduran di era globalisasi saat ini? Ya tentunya kemunduran dong gitu. Dulu kan KPI itu, Komisi Penyiaran Indonesia, itu tidak melarang transgender untuk tampil di televisi. Nah sekarang kan banyak homofobik yang tidak suka atau tidak senang terhadap transgender itu terus menerus menekan mereka gitu untuk melarang bahwa transgender itu tidak boleh ditayangkan di televisi karena itu bisa menular. Nah gitu, kadang-kadang selalu lucu gitu ya kalau nggak dengar kata bahwa waria itu bisa menular. Dari mana bisa menularnya gitu ya. Karyawan saya aja, karyawan tenda itu ada yang 20 tahun lebih kerja di saya, nggak ada tuh yang jadi waria gitu ya. Keluarga lah ya, misalnya setiap hari ketemu. Keluarga, tetangga semua di sini nggak ada tuh yang jadi waria gitu. Apalagi karyawan kan kita sering jalan bareng dan sebagainya gitu. Kenapa sih harus ada ketakutan sampai segitunya gitu? Kalau misalkan ada celotehan-celotehan waria yang kurang berkenan, mungkin celotehannya aja gitu, bukan harus melarang waria tampil di televisi dengan mengatakan bahwa waria itu bisa menular dari mananya, kan waria bukan penyakit. Dulu kayak Bunda Dorce, Ami segala macam boleh tampil di televisi, sekarang nggak boleh. Gitu kan berarti kemunduran gitu kan gitu. Dan para aktivis itu tidak bisa berbuat apa-apa karena suara mayoritas itu lebih gitu. Ini ya gitu. Nah udah gitu belum lagi banyak sekali aktivis-aktivis itu tidak berani bersuara karena ada tekanan dan teror gitu. Tapi namanya berjuang Bu kan pasti harus melawan itu. Namanya perjuangan Bu. Dulu kan namanya babu runcing aja kepake loh Bu. Aktivis itu kan namanya berjuang, ibaratnya bergerilya. Untuk kesetaraan gender. Seharusnya kan kayak misalkan undang-undang pelarangan LGBT untuk tampil di televisi aja itu kan pasti aktivis menolak kan gitu. Tapi karena suara mayoritas harus itu, akhirnya undang-undang itu terrealisasi juga kan gitu. Tapi kalau kita ngomongin perjuangan Bu, Indonesia dulu bambu runcing itu ngelawan bedil loh. Bedil itu kan lebih kuat. Kalau kita ngomong mayoritas minoritas kan mayoritas lebih kuat. Kalau kita ngomong perjuangan, bedil itu lebih kuat juga. Itu nggak ngomongin mayoritas kan ibaratnya. Tapi tetap kita semua berharap bahwa kedepannya transgender itu lebih solid, lebih nah itu dia lagi. Nah udah gitu dang, lebih solid dalam artian gini Bu Jen aja untuk berada di lingkungan sekitarnya, berarti kan Bu Jen punya trik, strategi dan lain sebagainya dong. Ibaratnya nggak tiba-tiba Bu Jen itu bisa keterima, karena kan pasti ada aja kan hal-hal tantangan yang Bu Jen tuh harus hadapin. Itu mungkin bisa dijadikan masukan buat teman-teman waria. Gini. Kita itu kan kalau misalkan mau bergaul dimanapun kita harus lihat situasi dan kondisi. Kalau misalkan kita mau di pengajian ya harus pakai tertutup, nggak mungkin dong kita pakai lekmong, ya udah pasti diusir kan gitu. Nah begitupun di masyarakat sini, masyarakatnya seperti apa ya kita ngikutin aja gitu, jangan bikin. Kadang-kadang kita gini, kita pengen dianggap heboh, kita pengen dianggap lain daripada yang lain, sehingga orang
banyak yang nyinyir gitu. Sebenarnya penerimaan dari masyarakat itu lebih kepada kitanya juga, bisa nggak berbaur dengan mereka. Kalau kita bisa berbaur dengan mereka, mengikuti aturan-aturan mereka, ya insya Allah semuanya diterima gitu. Mau masukin era 3 era apa 4 era sih, Bu? Maksudnya gimana? Kan dulu era 80 90. Pasti tahu dong. Aku mau nanya gitu. Berarti 4 kan? 4 era. 80, 90, 2000, 2010, 2020. Nih, kita lihat ya aktivitas Mbujen. Mbujen lagi mau ngegaji karyawannya. Tuh, itu. Kanjut kundang. Ini uang ya. Iya. Ini uang. Tuh. Uang. Tuh belum cukup. Tuh. Ini adalah Mbujen. Seorang waria yang sukses banget. Ini uang asli loh, yang pegangnya perempuan palsu. Tuh, gimana nggak manfaat tuh, berguna buat nusa dan bangsa dan masyarakat. Bu, lihat dong, yang di tangannya kincringin enggak? Hah? Iya, itu yang di tangan ini. Dikincringin ya. Ya. Bapak Surya Atmaja. Alhamdulillah. Andi. Andi. Mandi pemalarangin. Nah, Ya, 200 ya. Terima kasih. Nun ya. Mabe. Senyumnya mantap gajian. Ompong aja nyamuk. Potong atanya 200. Itu Terpenting mantap. per 100 mulai ke 200. Jadi 300 ya. Ocen. Nih, Mbujen lagi ngagaji. Iya, Alhamdulillah, tuh manfaat banget ya. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol. Tuh ya. Nih, ini adalah hasil milik pribadi Mbujen. Koleksi tasnya. Hai. Nih ya, semua milik Mbujen ini. Wow. Ini rumahnya Mbujen ini, lihat. Ini rumahnya. Ini benar-benar dari nol. Mbujen ngebangun ini benar-benar dari nol. Tuh bayangkan.